dalil orang membaca tasbih di celah-celah sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Kebayang pola usaha. Maka kalau ada orang yang bertasbih, bertahmid, bertakbir di sela-sela rakaat tarawih, ada pula beliau yang mengasih tahu Al-Khalifatul Awwal Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang jadi ingat, oh sudah 4 rakaat. Al-Khalifatul Tsani Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu 8 rakaat. Al-Khalifatul Tsalits Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, karena tidak ingat. Jadi kalau mau pakai silakan pakai, tapi makharijul hurufnya betul. Saya meminta kepada kawan-kawan sahabat-sahabat di Kementerian Agama, di Majelis Ulama Indonesia untuk menuliskan teks Bilal itu di print, dilaminatik supaya dibaca. Sebab banyak juga masjid musola tak jelas lagi tamu dibaca. Mahmud, Mahmud, imamnya lambe, imamnya cabut. Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tasbih ini baik, sholat tarawihnya juga pelan. Bagaimana kalau imam kami satu nafas Pak Ustaz? Tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yakinkan memang betul sampai. Khawatirnya berhenti di tengah, hilang dari sampai. Tapi nan seelok-eloknya tentulah seperti yang dilaksanakan Nabi Bilman. Kata Anas bin Malik, Nabi itu kalau membaca Fatihah Bilman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Lalu kemudian Aisyah pernah menjadi makmum, imamnya menengok mushaf. Itu dalil bahwa imam sholat sunat boleh menengok mushaf. Alhamdulillah sekarang sudah ada meja yang besar diletakkan di depan, namanya Quran tahajud, Quran tarawih, sehingga imam menengok di depan. Hanya saja yakinkan di sini ada penjepit. Sebab kalau kipasnya kencang tentu mana kita. Kalau memegang handphone dikhawatirkan gerakannya terlalu banyak. Tapi kalau anda menjadi imam sholat di rumah bersama istri atau sendiri, boleh menengok, tapi dengan jangan terlalu banyak gerakan. Buka ada Quran di kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi handphonenya di-off-kan dulu. Khawatir waktu harus main di ujung masuk dulu dari Pak. Ya sudah tahu. Jadi siang nama ibadahnya siang, kalau malam nama ibadahnya qiyam. Qiyam artinya tagak, tagak artinya apa? Bangun. Bangun malam untuk apa? Sholat. Bangun malam untuk apa? Baca Quran. Bangun malam untuk apa? Berzikir. Bangun malam untuk apa? Tadabbur, merenung. Ambo datang dari mana? Akan kemana? Di sini berapa lama? Ambo akan bawa mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Jabatan tidak akan lama, menjadi kades tak lama, menjadi camat tak lama, menjadi bupati tak lama, menjadi wali kota tak lama. Gubernur tidak usah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah nanti akan kekal abadi amal-amal soleh dan awak kue. Lalu kemudian amal yang ke-8 adalah i'tikaf. I'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi melaksanakan i'tikaf di akhir Ramadan, 10 hari terakhir. Selama i'tikaf sibuk selama ini, maka khususkan di 10 hari terakhir i'tikaf di masjid. Selama i'tikaf handphone dimatikan. Banyak juga orang tetap di masjid tapi update status di balik. Itu bukan i'tikaf, itu cuma pindah lokasi. I'tikaf, matikan apa yang dilaksanakan selama i'tikaf,
memperbanyak salat-salat sunnah. Kana Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatamah. Imam Syafi'i menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Tengok dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, dalam biografi Imam Syafi'i. Kana Imam Al-Bukhari yukhtimul Qur'ana. Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Imam Malik bin Anas, ia kalau di bulan lain membaca kitab Muwatta, kitab hadis yang paling tua, lebih tua dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kalau di bulan Ramadan ditutupnya kitab Muwatta, dia lebih banyak menghatam.